Nama saya Zulfan Reki Kurniawan dengan nomor NIM akhir 1180 dan saya akan menjelaskan apa itu customer value. Customer value adalah nilai yang dimiliki, diterapkan, dan dihasilkan oleh pelanggan terhadap suatu produk atau pelayanan yang dihasilkan dari tingkat kepuasan atau manfaat yang diberikan terhadap pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari dampak profitabilitas, trending sosial media, dan kenaikan loyalitas pelanggan yang akan pasti untuk menggunakan produk dan pelayanan oleh perusahaan. Pada akhirnya, customer value adalah nilai baik dari pelanggan kepada perusahaan yang menumbuhkan relasi antara kedua grup. Ada juga beberapa pengertian dari beberapa ahli seperti berikut. Menurut Bivik yang dikutip oleh Scott Robinet dan Claire Brand, value is determined on the customer term in the context of his or her unique needs. Menurut definisi tersebut, setiap pelanggan memiliki terminologi tersendiri mengenai suatu nilai tawaran, di mana nilai tersebut dapat memenuhi kebutuhan khusus dari pelanggan tersebut. Yang kedua adalah Kotler, menyatakan bahwa customer value adalah selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu dan alternatif lain yang dipikirkan. Definisi yang diungkapkan Kotler menunjukkan bahwa customer value menyangkut manfaat dan pengorbanan, di mana pelanggan akan menyediakan perolehan dari manfaat dan pengorbanan yang dilakukan. Dan akhirnya, yang ketiga, menurut Zedholm dan Bittner, memiliki 4 faktor, yaitu value is low price. Value adalah harga rendah atau murah. Konsumen mempersiapkan bahwa suatu produk atau jasa akan bernilai jika menetapkan harga yang rendah dan murah. Yang kedua adalah value is everything I want in a service, adalah segala sesuatu yang diinginkan konsumen dalam produk atau jasa. Harga yang ditetapkan bukan merupakan hal utama selama konsumen mendapatkan apa yang diinginkan dari produk atau jasa yang diterima, sehingga diserapkan sebagai kualitas tinggi dari produk atau jasa. Ketiga adalah value is the quality I get for the price I pay, adalah kualitas yang diterima konsumen dari harga yang dibayarkan. Sebagai konsumen, melihat value sebagai suatu pertukaran yang seimbang antara uang dan dibayarkan dengan kualitas dari produk atau jasa yang diperoleh. Yang keempat adalah value is that all I get from all that I give, adalah apa yang diperoleh dari apa yang diberikan. Akhirnya konsumen menganggap bahwa segala keuntungan yang diperoleh seperti uang, waktu, dan usaha dapat menjelaskan arti dan value. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Siva Tribona Tunggadewi dengan akhiran NIM 1175. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor penentu customer value. Menurut Kotler, menyatakan bahwa customer value adalah selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu dan alternatif-alternatif lain yang dipikirkan. Definisi yang diungkapkan Kotler menunjukkan bahwa customer value menyangkut manfaat dan pengorbanan, di mana pelanggan akan membandingkan perolehan dari manfaat dan pengorbanan yang dilakukan. Apabila manfaat yang dirasakan lebih besar dari pengorbanan, maka kemungkinan besar akan dipilih nilai tawaran tersebut, dan begitupun sebaliknya. Apabila manfaat yang dirasakan lebih sedikit dari pengorbanan yang dilakukan, maka pelanggan tersebut akan meninggalkan tawaran perusahaan. Kotler juga mendefinisikan customer value melalui faktor-faktor penentu yang meliputi manfaat serta semua biaya tawaran tertentu. Faktor penentu tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada product value, yaitu evaluasi pelanggan mengenai seberapa besar keuntungan yang dapat dinikmati oleh pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi pelanggan melalui fitur, performasi, konformasi, durabilitas atau masa pakai, tingkat keandalan, kemudahan dalam perbaikan, model, dan desain. Kedua, service value, yaitu value yang membedakan suatu produk dengan produk pesaingnya yang dirasakan pembeli dalam pelayanan yang menyertai pembelian suatu produk atau jasa.
service value dapat dilihat dalam bentuk proses pelayanan yang diterima oleh pelanggan, apakah cepat, tepat, dan memuaskan. Yang ketiga ada personal value, merupakan ukuran kemampuan, pengetahuan, dan keahlian karyawan dalam menangani pelanggan. Personal value dapat dilihat dari kemampuan berkomunikasi, kecepatan, dan ketelitian karyawan menangani pelanggan, serta kesopanan dan keramahan dari karyawan terhadap pelanggan. Yang keempat ada image value, yaitu value yang dapat didapat dari perspektif pelanggan terhadap keseluruhan komponen yang menghasilkan jasa atau reputasi perusahaan di mata konsumen. Serta didapatkan melalui produk, merek, gedung, lokasi, langganan, dan sebagainya. Kelima ada cost value, yaitu merupakan biaya yang dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa. Cost value ini meliputi yang pertama biaya moneter, yaitu uang yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk atau harga beli. Yang kedua biaya waktu, yaitu besarnya waktu yang harus dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh suatu produk, misalnya waktu yang dihabiskan untuk mencapai lokasi, kecepatan transaksi. Ketiga, biaya energi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk menggunakan produk, misalnya ongkos perawatan dan konsumsi bahan bakar. Yang keempat, biaya fisik berupa rasa kesal, tidak sabar, atau senang selama proses memperoleh servis. Sedangkan Scott Robinet dan Claire Brand menguraikan faktor-faktor yang menentukan customer value berdasarkan riset yang dilakukan untuk perusahaannya Hallmark Group. Hallmark melakukan survei terhadap ribuan pelanggan dan menanyakan pada mereka untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Penemuan tersebut menghasilkan 5 faktor nilai yang dinamakan value star, yaitu price, product, equity, experience, dan energy. Value stars membentuk dua pemisah value, yaitu emotional value dan rational value. Yang pertama, rational value. Rational value didasarkan pada kualitas produk dengan harga yang sesuai. Rational value dapat dilihat melalui elemen-elemen berikut ini. Yang pertama adalah produk atau quality, merupakan persepsi dari manfaat yang dirasakan pelanggan terhadap kualitas produk atau jasa. Apakah sesuai dengan harapan pelanggan? Di sini diperlukan kejelian dan intelijen manajemen untuk mencari dan menangkap kebutuhan dan keinginan yang tersembunyi di hati pelanggan. Yang kedua ada money atau price. Ini menyangkut masalah harga yang dirasakan oleh pelanggan dibandingkan dengan nilai yang ia nikmati. Misalnya harga beli suatu produk atau jasa, tarif dari suatu layanan. Produk dan price bukan hanya merupakan syarat untuk memasuki pasar, namun juga agar produk tersebut tetap bertahan di pasar. Sayangnya, apabila konsumen hanya membeli berdasarkan harga, maka ia hanya loyal terhadap harga. Oleh karena itu, diperlukan perusahaan perlu menumbuhkan ikatan emosional dengan pelanggan melalui emotional value. Selanjutnya ada emotional value. Untuk mengubah perilaku konsumen, maka perusahaan harus memberikan nilai emosional terhadap setiap pelanggannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kepercayaan, kenyamanan, serta pengalaman berharga yang mengesankan kepada para pelanggan. Nilai emosional menjadi ciri khas bagi suatu perusahaan yang sulit ditiru oleh perusahaan lain. Nilai emosional ini dapat dijelaskan melalui elemen-elemen berikut ini. Yang pertama ada equity atau trust. Equity adalah segala sesuatu yang diterima pelanggan berdasarkan kepercayaan dari perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi janji-janji yang dibuat dalam brand promise, sehingga konsumen merasa memperoleh keberuntungan dan keadilan dari perusahaan. Yang kedua ada experience atau relationship. Experience adalah serangkaian hasil dari interaksi antara lembaga dan konsumen sebelum, selama, maupun setelah transaksi, dan pengalaman tersebut dapat diberikan kepada konsumen berdasarkan aktivitas layanan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan dengan menambahkan nilai hiburan pada penawaran layanan mereka, atau dengan menciptakan pengalaman layanan yang menyenangkan dan mengubah pengalaman layanan menjadi pengalaman yang tak terlupakan dengan memberikan layanan khusus yang tidak akan dilupakan pelanggan. Yang ketiga ada energi. Energi berkaitan dengan daya yang dikorbankan konsumen untuk menerima layanan atau energi waktu. Ukuran waktu ini mencakup waktu perjalanan, waktu tunggu, dan waktu yang dihabiskan untuk menikmati layanan. Perusahaan penyedia layanan harus mempertimbangkan aspek energi dan waktu ini dalam layanan mereka untuk memastikan bahwa pelanggan merasa nyaman menggunakan produk dan layanan mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Jannah dengan NIM 23081020196 akan menjelaskan mengenai cara mengukur customer value. Untuk mengetahui nilai pelanggan atau customer value yang dimiliki oleh produk atau brand, diperlukan pengukuran yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengukur customer value. Yang pertama, mengidentifikasi manfaatnya. Langkah pertama mengukur customer value adalah tentukan elemen produk mana yang mungkin dianggap bermanfaat oleh konsumen. Hal ini bisa berupa karakteristik yang menjadi pengaruh dari kegunaan suatu produk, bisa juga berupa akses ke informasi, keberhasilan dari layanan, atau juga keuntungan mempunyai produk tersebut. Mempertimbangkan manfaat suatu produk bisa membantu dalam mengukur customer value dengan menunjukkan aspek mana yang dinilai positif oleh konsumen serta menjadi alasan konsumen untuk memilih produk tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa manfaat potensial dalam sebuah produk sebagai alat ukur customer value. Di antaranya yaitu kualitas produk, bentuk kerjasama perusahaan, kemudahan dalam pengangkutan, kontribusi untuk pemecahan masalah, bisa untuk jangka panjang, pengalaman konsumen, serta aksesibilitas pelayanan konsumen. Yang kedua yaitu mempertimbangkan biaya. Langkah selanjutnya adalah dengan mempertimbangkan biaya yang ditimbulkan oleh produk terhadap konsumen. Biaya tersebut bisa mencakup apapun yang mungkin hilang dari konsumen dengan melakukan pembelian. Contohnya saja uang yang dikeluarkan konsumen untuk melakukan perjalanan ke lokasi toko. Mempertimbangkan biaya suatu produk dapat berkontribusi dalam memahami nilai pelanggan atau customer value dengan mengidentifikasi karakteristik yang mungkin dianggap negatif oleh konsumen yang telah membelinya. Ketika seorang konsumen membeli suatu produk dan menemukan bahwa biayanya tinggi, hal itu mungkin mendorong mereka untuk mencari produk serupa di tempat lain yang memiliki lebih banyak manfaat. Berikut ini beberapa contoh biaya potensial yang dapat ditimbulkan produk kepada konsumen. Di antaranya harga produk, biaya untuk pemasangan, biaya transportasi menuju dan dari lokasi pembelian, biaya perawatan, kegunaan produk, dan masa penggunaan produk. Yang ketiga yaitu menggunakan persamaan nilai. Langkah selanjutnya yaitu menghitung customer value dengan rumus. Satu rumus yang umum digunakan bisnis untuk mengukur customer value adalah sebagai berikut, yaitu customer value sama dengan manfaat dikurangi harga. Konsep dari rumus tersebut yaitu nilai pelanggan dapat dilihat ketika manfaat yang didapat lebih besar dari harga yang dikeluarkan. Semakin besar manfaat yang bisa didapatkan oleh pelanggan, maka semakin tinggi pula customer value terhadap produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kainaya Prita Dewi dengan NIM 230810201174. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan customer value. Jadi yang pertama itu ada peningkatan penjualan. Nah, dalam peningkatan penjualan ini terdapat beberapa strategi, yaitu yang pertama menciptakan produk yang unik. Dengan kita menciptakan produk dengan penawaran yang unik, dapat menarik pelanggan dan mendorong mereka untuk menggunakan produk yang kita jual. Kemudian yang kedua ada cross-sell atau jual silang. Jadi cross-sell ini merupakan menjual produk atau jasa atau layanan baru kepada pelanggan yang sudah ada atau pelanggan lama. Nah, indikator keberhasilan pada strategi ini bisa terjadi karena pelanggan sudah mengenal penjual dan begitu pula sebaliknya. Nah, dengan demikian perusahaan bisa menargetkan penawaran dengan lebih tepat. Kemudian yang ketiga ada upselling atau jual lebih tinggi. Nah, upselling ini dapat meningkatkan interaksi penjualan tertentu. Strategi ini bisa berhasil karena pelanggan sudah dalam mode pembelian, dan jika dikemas dengan benar, maka pelanggan akan siap membelanjakan lebih banyak produk yang kita jual. Contohnya, seperti bank yang menawarkan peningkatan batas kredit pada kartu kredit nasabah. Kemudian selanjutnya memudahkan proses pembelian. Nah, dengan kita mempermudah konsumen ketika membeli produk, seperti memberikan pengiriman yang cepat, layanan yang responsif, hingga pengiriman tanpa biaya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, mengutamakan kualitas daripada harga.
Dengan kita membangun dan meningkatkan customer value bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk dan juga layanan. Biasanya pelanggan akan rela membayar dengan harga yang lebih tinggi pada produk yang memberikan manfaat lebih besar dalam hidup mereka. Kemudian yang strategi yang kedua yaitu loyalitas dengan mempertahankan pelanggan yang lama. Nah, cara kedua ini adalah strategi untuk meningkatkan customer lifetime value, yaitu dengan mempertahankan pelanggan lebih lama. Dan strategi ini biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kita memperoleh pelanggan baru. Nah, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mempertahankan pelanggan. Yang pertama yaitu mengedukasi pelanggan. Dengan kita memberikan edukasi berkelanjutan kepada pelanggan, jika kita memiliki produk atau layanan yang cukup kompleks, jadi pelanggan itu tahu lebih lanjut tentang produk yang kita jual. Kemudian yang kedua, pelanggan yang meminta pembatalan produk atau jasanya. Biasanya dalam strategi ini terdapat save team atau tim penyelamat yang dapat dilatih untuk mempertahankan pelanggan dan mencoba untuk memberikan penawaran dan intensi yang lebih baik untuk membantu proses dalam pembatalan produk atau jasa yang kita berikan. Kemudian Anda meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, pendorong utama loyalitas pelanggan untuk jangka panjang itu memahami ekspektasi pelanggan tersebut dan terus meningkatkan pengalaman pelanggan, karena pelanggan seringkali itu keluar karena pengalaman yang mereka terima itu tidak sesuai dengan harapan mereka atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, hal ini kita dapat melakukan mengumpulkan feedback atau umpan balik dari pelanggan. Kemudian yang strategi ketiga yaitu menurunkan biaya. Nah, terdapat beberapa strategi untuk menurunkan biaya. Yang pertama, menghentikan pemasaran kepada pelanggan yang bernilai rendah, karena hal ini dapat membuang uang dan juga menambah biaya pelayanan. Yang kedua yaitu memindahkan pelanggan ke saluran berbiaya lebih rendah. Nah, hal ini jika dilakukan dengan baik dapat menambah nilai besar bagi bisnis yang kita bangun. Tapi kita juga harus tetap berhati-hati karena hal ini bisa menjadi bumerang bagi kita. Nah, offshoring adalah suatu strategi atau contoh lain bagaimana menurunkan pelayanan dapat menimbulkan konsekuensi buruk. Yang ketiga yaitu mewujudkan dari strategi yang pertama dan kedua, yaitu dengan memilih kombinasi pendekatan yang menciptakan dampak sinergis terhadap nilai pelanggan. Contohnya menggabungkan strategi cross-sell, upsell, dan edukasi pelanggan dalam satu kampanye. Kemudian terdapat elemen kunci yang menjadi landasan untuk mengembangkan dan menerapkan kombinasi strategi yang dapat memberikan nilai kepada pelanggan, yaitu yang pertama, memilih strategi praktis yang dapat diterapkan oleh perusahaan dan mempertimbangkan kemampuan sistem perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan waktu yang tepat untuk menghubungi pelanggan dan memilih saluran komunikasi yang tepat merupakan hal yang paling penting. Kemudian yang ketiga, menilai pengembalian investasi. Pastikan untuk mempertimbangkan nilai pelanggan berdasarkan pembelanjaan mereka saat ini dan potensi pembelanjaan mereka serta menilai dampak customer lifetime value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Kusmadewanda dengan NIM 230810201193. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep superior customer value. Superior Customer Value atau bisa disebut SCV adalah sebuah strategi yang fokus pada penciptaan nilai pelanggan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. SCV mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menawarkan produk atau jasa yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih memuaskan bagi pelanggan. Konsep penciptaan Superior Customer Value mulai diperkenalkan untuk mengatasi kelemahan konsep kepuasan pelanggan. Superior Customer Value didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan menawarkan produk dengan persepsi kualitas atau manfaat jauh di atas persepsi harga
atau pengorbanan. Dalam penciptaannya, superior customer value tersebut, perusahaan tidak hanya mencari proporsi nilai yang memuaskan target pelanggannya, tetapi harus lebih efektif dibandingkan dengan pesaing. Superior customer value dapat diciptakan sebelum transaksi terjadi. Transaksi terjadi jika konsumen menganggap value produk atau jasa perusahaan di atas value pesaing.